Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Dita Rahayu dan rekan saya. Halo, nama saya Triwulandari. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Sektor Non-Pertanian Terhadap Ketersediaan Beras Padi. Teman-teman pastinya udah tahu ya padi itu seperti apa. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi merupakan sumber makanan pokok hampir 40% dari populasi penduduk di dunia, terutama di Indonesia. Padi menjadi makanan pokok yang sangat penting di Indonesia. Oleh karena itu, padi menjadi komoditas strategis yang dapat memberikan dampak yang serius pada bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Jadi, tentunya sangat penting kita dalam menanam padi di lahan kita. Yang kedua yaitu beras. Beras adalah hasil dari padi yang telah diproses melalui beberapa tahapan. Beras adalah bagian bulir padi gabah yang telah dipisah dari sekam. Sekam adalah alat atau bisa disebut dengan penggilingan padi yang bisa melepaskan kulit padi dengan padi. Selanjutnya ada pengalihan fungsi lahan. Apa sih pengalihan fungsi lahan? Pengalihan fungsi lahan itu yaitu yang sering disebut dengan konversi lahan adalah peralihan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau potensi lahan itu sendiri. Nah, contohnya yaitu lahan pertanian atau persawahan. Pastinya para petani menanam jagung, padi, kacang, dan lain-lain. Nah, di situ dikonversikan menjadi tempat perumahan, perhotelan, mal, industri, dan lain-lain. Nah, pastinya akan menjadikan dampak bagi para petani yang semulanya menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-harinya. Adapun strategi untuk pengendalian alih fungsi lahan yaitu bertemu pada masyarakat dengan peran aktif segenap pemangku kepentingan sebagai entry point yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian perundang-undangan dan peraturan yang ada. Nah, untuk strategi pengendaliannya kami melakukan hyperlink dan inilah hasilnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari alih fungsi lahan. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor yang disebabkan oleh adanya perkembangan dari wilayah perkotaan, demografi wilayah, dan ekonomi yang ada di perkotaan. Demografi wilayah dan ekonomi di perkotaan ini sangat berpengaruh dalam fungsi lahan pertanian sawah karena semakin maju masyarakat Indonesia, maka sudah banyak masyarakat yang membangun gedung yang menjulang tinggi, perkotaan seperti perkantoran, industri, dan juga pemukiman juga, yang dapat mengambil alih fungsi lahan yang sebenarnya lahan itu digunakan untuk lahan sawah dan digunakan untuk bangunan-bangunan tersebut. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah lebih melihat sisi yang diakibatkan dari sisi ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan. Dan yang ketiga adalah faktor kebijakan.
faktor kebijakan yang dimaksud dalam sistem ini adalah yaitu aspek yang begitu penting juga, karena kebijakan ini adalah suatu kebijakan peraturan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengembangkan alih fungsi lahan ini. Nah, selanjutnya ada dampak dari alih fungsi lahan pertanian. Dampak alih fungsi lahan itu apa sih menurut kalian? Nah, kalau menurut saya, dampak alih fungsi lahan adalah akibat yang diberikan dari peralihan fungsi lahan tersebut. Yang pertama, ada kesejahteraan petani menurun. Yang kedua, mengurangi ketersediaan bahan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan angka pengangguran. Yang keempat, menurunkan potensi lahan. Nah, dari peralihan fungsi lahan tersebut kan dapat dilihat bahwa dampak yang diberikan sangat besar. Para petani pun yang awalnya menanam tanaman padi, jagung, kacang, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan akan kesulitan untuk bertanam karena alih fungsi lahan yang dilakukan. Nah, berikut adalah video animasi yang akan kami sajikan. Selamat menonton. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas sawah sebesar 7,1 juta hektar. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah per tahunnya beralih fungsi menjadi tanah non-pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Sedangkan penciptaan lahan cetak sawah baru rata-rata hanya 60.000 hektar per tahunnya dan butuh waktu yang lama. Untuk mengendalikan kegiatan alih fungsi sawah, saat ini pemerintah terus melakukan verifikasi terhadap lahan sawah untuk menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Lahan sawah dilindungi adalah seluruh lahan sawah yang ditetapkan untuk dipertahankan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Mari kita sama-sama menjaga sawah kita dengan menjaga kesuburan dan mengusahakannya secara aktif. Tidak mengalihfungsikannya kecuali dengan izin, serta berperan aktif melaporkan adanya pelanggaran alih fungsi sawah. Dengan pengendalian alih fungsi sawah, maka akan terwujud ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baiklah, selanjutnya yaitu cara meminimalisir alih fungsi lahan sawah ya. Untuk yang pertama, kita bisa mengembangkan pajak tanah. Jadi, semakin tinggi pajak tanah, maka semakin dialihkannya akan menurun. Yang kedua yaitu meningkatkan lahan pertanian dengan mengubah lahan yang tidak terpakai menjadi lahan pertanian agar lahan tersebut tidak sia-sia. Jadi, jika ada tempat-tempat di wilayah kita yang tidak terpakai seperti rawa-rawa, seperti tempat yang tidak terpakai terbengkalai begitu saja, itu bisa kita gunakan untuk lahan pertanian yang dapat menghasilkan produksi pertanian kepada kita. Untuk yang ketiga yaitu menerapkan prinsip menghemat pada lahan pertanian yang akan digunakan untuk lahan pemukiman perdagangan dan industri. Jadi yang dimaksud dalam poin ini, dalam satu lahan pertanian kita bisa menggunakan untuk berdagang ataupun berindustri juga. Seperti kita menanam buah stroberi. Nah, di situ kita juga akan menjualkan buah itu di lahannya itu sendiri. Untuk yang berikutnya yaitu keempat, mengembangkan lahan sawah agar dapat memproduksi padi sebagai makanan pokok pada nilai produksi yang tinggi dan dapat menyerap banyak tenaga kerja yang ada dalam negeri. Jadi, ini dapat mengurangi angka pengangguran. Jadi, jika kita memiliki lahan sawah, kita gunakan dengan sebaik mungkin dan itu akan menyerap angka-angka pengangguran yang ada di negara Indonesia sendiri. Karena
negara Indonesia tergolong angka penganggurannya yang tinggi, jadi kita harus menguranginya dengan menyerap tenaga kerja itu yang dibutuhkan untuk tenaga kerja di dalam lahan pertanian. Dan selanjutnya yang kelima yaitu mengarahkan alih fungsi lahan yang digunakan untuk lahan pemukiman, perdagangan, dan industri pada lahan pertanian yang kurang subur atau bisa dikatakan lahan yang kurang produktif. Jadi dalam cara meminimalisir pada poin 5 ini yang dimaksud adalah kita mengalihfungsikan yang akan digunakan sebagai tempat dibangunnya gedung-gedung untuk perdagangan, untuk industri, ataupun untuk pemukiman itu dibangun pada lahan pertanian yang kurang produktif atau kurang subur. Jadi lahan pertanian yang subur tetap digunakan untuk memproduksi hasil pertanian. Jadi tidak sia-sia dalam menggunakan lahan pertanian tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu yang keenam, alih fungsi lahan bisa dilakukan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan yang ada di daerah perdesaan agar dapat bisa memproduksi hasil pertanian yang maksimal maupun terdapat alih fungsi lahan. Jadi yang dimaksud dalam poin ini, alih fungsi lahan bisa tetap dilakukan, tetapi harus tetap mengedepankan hasilnya yang akan datang, yaitu bisa melestarikan lingkungan yang berdampak baik kepada kita dengan alih fungsi lahan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Selesai sudah presentasi kami dari kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.